Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik tema 4 globalisasi dengan muatan IPS kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek di masa globalisasi antara lain ya. Yang pertama ini bentuk kerjasamanya. Nanti beserta peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Oke, sekarang bentuk kerjasamanya apa saja? Coba, siapa yang tahu? Iya, bentuk kerjasamanya di bidang iptek ini ya dengan negara-negara di ASEAN antara lain pembentukan ASEAN COS ya. Ini ASEAN Community on Science and Technology. Yang kedua, bentuk kerjasamanya adalah mendirikan organisasi SEAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization. Kemudian yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN SCIRD ya. Kemudian yang keempat adalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nah, sekarang peran Indonesia apa saja? Nah, ini peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara antara lain. 1. Berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Kemudian, menjadi tuan rumah pertemuan SCIRD. Selanjutnya, perannya bersedia berbagi fasilitas antar negara anggotanya untuk pengembangan iptek. Selanjutnya adalah mendirikan Solar Academy pertama di Asia, ya ini di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Kemudian melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ya. Contohnya pelajar Indonesia ada yang belajar di Thailand. Kemudian anak-anak pelajar Thailand belajar di Indonesia. Itu contohnya. Nah, kita lanjutkan. Sikap yang harus dikembangkan dengan adanya kerjasama ASEAN ini apa saja? Yang pertama adalah menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Yang kedua, menghindari narkoba. Apa sikap yang selanjutnya yang ketiga? Yaitu melestarikan seni tradisional.
Yang keempat, mengembangkan kreativitas seluas-luasnya. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk, ya. Itu tadi apa? Sikap yang harus dikembangkan dengan adanya kerjasama ASEAN ini. Oke, selanjutnya tujuan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang antara lain: 1. Bekerja sama secara lebih efektif di berbagai bidang. Kemudian yang kedua adalah memajukan negara-negara anggota, yaitu anggota ASEAN, ya. Tentunya kalian kan sudah hafal, ya. Tuh, berapa saja negara yang tergabung dalam ASEAN, ya. Ini di berbagai bidang. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Tentunya kerjasama ini ada manfaatnya. Nah, apa manfaat kerjasama dengan negara-negara di wilayah ASEAN? Yang pertama manfaatnya adalah saling memperkenalkan budaya antar negara, ya. Indonesia kan budayanya banyak sekali, ya, karena terdiri dari beberapa beratus-ratus bahkan beribu-ribu pulau, sehingga apa? Adat istiadat serta budayanya bermacam-macam. Ini kita saling memperkenalkan tidak hanya di wilayah Indonesia tapi di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan ekonomi antar negara. Selanjutnya, saling membantu menyelesaikan konflik. Nah, kemudian yang kelima apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi antar negara-negara di wilayah ASEAN. Oke, ini tadi di antara manfaat kerjasama, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh sikap cerdas dalam beradaptasi dengan era globalisasi. Apa saja, Nana? Iya, yang pertama, kita boleh menyesuaikan diri dengan era globalisasi. Namun, tidak boleh melupakan jati diri bangsa kita, ya. Oke, karena kita berada di daerah Tetimuran, negara timur, harus juga apa? Sikap, perilaku serta cara berpakaian kita harus menyesuaikan. Yang kedua, melestarikan semangat gotong royong dan musyawarah. Jadi walaupun kita berada di era globalisasi mendunia, tapi harus tetap, ya, melestarikan semangat apa yang turun temurun dari nenek moyang kita, apa? Gotong royong dan juga dengan musyawarah. Yang ketiga, cinta produk dalam negeri. Contohnya kita cinta produk dalam negeri apa, anak-anak? Ya, kita senang memakai pakaian batik, kemudian menggunakan alat-alat rumah tangga ataupun pakaian dan sebagainya, juga hasil produk dalam negeri. Oke, yang keempat, mencintai budaya sendiri. Nah, yang kelima, serta ikut apa? Melestarikan keunikan negara Indonesia. Oke. Selanjutnya, nah ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Nah, coba perhatikan anak-anak, di wilayah negara-negara di wilayah ASEAN, coba sebutkan mana saja
Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, mana lagi? Brunei. Kemudian Thailand. Dan masih banyak lagi ya, 10 diantaranya. Di antara negara-negara di wilayah ASEAN ini adalah masih negara yang sedang berkembang. Nah, ada negara yang disebut negara maju di wilayah Asia Tenggara mana? Singapura. Oke, kita lanjutkan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Nah, sebagai pelajar anak-anak, salah satu kerja keras kita adalah dengan bagaimana? Giat belajar, rajin belajar, sungguh-sungguh serta disiplin. Nah, belajarlah untuk mencapai cita-citamu. Giat belajar untuk menghadapi apa? Era globalisasi. Agar kita apa? Kita tidak tertinggal dengan yang lain, dengan negara-negara yang lain. Nah, anak-anak, Ibu kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.